Dikatakan oleh para ulama bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki 7 syarat. Yang pertama al-ilmu. Orang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah haruslah dia berilmu. Maksud ilmu di sini apa? Maksud ilmu di sini dia memahami makna kalimat la ilaha illallah. Apa pemahaman kalimat la ilaha illallah tersebut? Yaitu dia kufur, mengingkari sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ini dikatakan orang ini berilmu dengan la ilaha illallah. Kapan dikatakan orang itu berilmu dengan la ilaha illallah? Ketika dia mengetahui bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah batil. Maka itu dikatakan orang itu berilmu. Iya. Maka tidak dikatakan orang itu berilmu kalau dia tidak mengetahui kekufuran sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan dia itu meyakini kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka orang yang bersaksi di hadapan qadi, di hadapan seorang hakim, kalau dia jahil, tidak mengerti, tidak diterima persaksiannya. Seperti seorang yang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya si fulan telah mencuri. Kemudian ditanya kepada orang ini, apakah kamu tahu dia mencuri? Apakah kamu melihat dia mencuri? Kada tahu. Bapak kenapa bersaksi? Hendak bersaksi benar ya? Maka tidak akan diterima. Ya, kenapa? Persaksinya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Sama seperti itu kalimat la ilaha illallah. Ketika Anda bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka di antara syaratnya adalah seorang tersebut mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Apa ilmu yang dimaksudkan di sini adalah mengingkari sesembahan selain Allah. Jika dia mengetahui bahwasanya sesuatu selain Allah itu kufur, tidak boleh sembah, maka dikatakan orang ini berilmu dengan la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini hendaknya dia al-yaqin. Dia mengucapkannya dengan keyakinan. Ya. Tidak boleh seorang muslim dia ragu-ragu tentang keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu terhadap keimanan mereka. Maka kalau ada di hati seorang muslim, yang mana yang bujur kira-kira yuk? Agama Islamkah apa agama yang lain? Bisa juakah aku masuk surga? Jangan-jangan agama Islam ini salah. Ini orang ini tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah dan tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh ada keraguan di dalam hatinya. Ya. Maka ini di antara syarat kedua, harus yakin bahwasanya yang benar itu adalah agama Islam. Harus yakin tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bedakan dengan masalah was-was. Ya. Ada orang kena penyakit was-was dikasih bisikan di dalam hatinya bahwasanya, jangan-jangan agama Islam ini salah. Ini lain. Ini kita tidak berbicara tentang masalah was-was, tapi kita berbicara akidah secara umum. Maka tidak boleh ada keraguan di dalam hati seorang muslim. Kemudian yang ketiga, di antara syarat la ilaha illallah tersebut ada al-ikhlas. Dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Makanya kata Nabi SAW, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka penuh keikhlasan kepada Allah, mencari keikhlasan kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang tersebut dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka misalnya ingin mencari perkara dunia. Karena ada orang masuk Islam, tujuan dia masuk Islam bukan karena Allah, tapi dia ingin mencari kehidupan, mencari
ma'isyah, mencari kehidupan dunia, atau dia mencari, ya kebetulan rekan bisnisnya orang muslim, orang kaya, si Dini ketujuh bermuamalah dengan orang muslim, akhirnya aku masuk Islam aja lah. Dengan apa? Agar dapat kontrak, dapat bisnis dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Maka orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak penuh dengan keikhlasan. Ya. Kemudian yang keempat di antara syarat la ilaha illallah tersebut, ya, bahwasanya dia harus as-sidqu, benar. Maksudnya apa? Benar di sini adalah hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan. Ya. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak membenarkan. Maka ini adalah keadaan orang-orang munafikin. Orang munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hati mereka tidak membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Hatinya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka orang muslim tidak. Hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka ini pembeda antara muslim dengan munafik, yaitu membenarkan dengan hatinya. Sehingga para ulama mengatakan di antara syarat la ilaha illallah dia jujur, maksudnya berkata benar, hatinya berkata benar, membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kemudian yang kelima, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Maksudnya apa? Dia mencintai kalimat tersebut. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu menjadikan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuat syirik pada hakikatnya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana dia duakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mencintai Allah dengan betul-betul, maka dia tidak akan menyekutukan. Oleh karena itu kata para ulama, di antara syarat la ilaha illallah, dia mencintai kalimat tersebut, mencintai Allah, yang menjadikan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-qabul, menerima. Maksudnya apa? Al-qabul itu menerima apa yang datang dari syariat. Kalau datang dari agama Islam ini berupa berita, dia benarkan, tidak dia dustakan. Kalau seandainya datang dari syariat Islam ini berupa hukum-hukum Allah tentang perkara solat, tentang perkara zakat, perkara puasa, perkara haji, perkara muamalah, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya dia diperintahkan untuk melaksanakannya. Maka ini makna al-qabul, menerima. Dalam masalah berita dia membenarkan. Dalam masalah hukum Allah dia meyakini bahwasanya dia disuruh untuk mengerjakannya. Sehingga lawan dari qabul ini, menerima ini adalah orang yang mendustakan berita-berita datang dari Al-Quran ataupun datang dari sunnah. Maka ini orang ini bermasalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang tidak percaya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka orang ini bermasalah dengan kalimat la ilaha illallahnya. Yang kedua, lawan dari qabul ini adalah seseorang meninggalkan agama Islam, tidak menjalankan syariat Islam karena sombong. Dia tidak mau menjalankan syariat Islam karena dia sombong. Contoh misalnya, ketika di dalam agama Islam diperintahkan orang tersebut agar tidak isbal, dia mengatakan, kenapa Pak isbal itu? Ya, aku kadang hendak mengambil hadis ini, kadang hendak memakai hadis ini. Maka orang ini bermasalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia sombong, tidak mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tersebut lantaran kena syubhat, bukan. Dia tahu tentang perintah ini, tapi dia tidak mau mengamalkan karena dia sombong. Ya. Baik itu sombong akibat dia melihat, ya,
hukum selain itu lebih baik, maka ini terjatuh orang ini tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini bermasalah pada kalimat la ilaha illallah. Makanya manusia itu kalau diajarkan tauhid, dengan sendirinya dia menjalankan sunnah. Itu konsekuensinya. Orang itu kalau paham kalimat la ilaha illallah ini aja dia paham, konsekuensinya dia pasti menjalankan sunnah. Tapi permasalahan orang itu tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW karena ada permasalahan tauhidnya. Bukan masalahnya kada paham dalil, tidak, tapi ada suatu bermasalah dengan masalah tauhidnya, khususnya kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari orang memahami kalimat tauhid, otomatis dia akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, di antara syurut la ilaha illallah al-inqiyad. Al-inqiyad itu adalah tunduk. Maksudnya apa? Inqiyad ini adalah cabang dari menerima. Orang kalau dia menerima hukum Allah, otomatis dia akan tunduk menjalankan hukum tersebut. Ketika dia mengetahui tentang perintah solat, bahwasanya solat itu hukumnya wajib, dia menerima hukum Allah tersebut. Dia tahu bahwasanya solat ini diwajibkan bagi setiap muslim. Maka dampak dari keyakinan ini apa? Inqiyad, pelaksanaan dari keyakinan tersebut. Maka dia akan melaksanakan, tunduk terhadap perintah Allah yang membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, lawan inqiyad ini adalah musyrik. Orang musyrik itu orang yang tidak tunduk terhadap perintah Allah. Ketika dia diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pertama tidak kabul, tidak menerima kabar tersebut. Kemudian apa buahnya? Dia melakukan kesyirikan. Maka ini lawan inqiyad. Dan lawan inqiyad ini adalah juga meninggalkan kewajiban secara total. Tidak mau beribadah secara total. Kada mau sembahyang, kada mau puasa, kada mau berhaji, kada mau berzakat, total dia tinggalkan semua ibadah. Maka ini juga orang yang ada khalal, ada masalah pada kalimat la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Orang yang tidak mau melaksanakan ibadah secara total, pada hakikatnya dia tidak mau tunduk pada perintah Allah. Makanya kalau Anda pelajari nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang 10 tersebut, di antara satu pembatalannya adalah al-i'rad an dinil Islam bil kulliyah. Di antara pembatal keislaman itu adalah orang berpaling dari agama Islam secara totalitas. Tidak mau apa-apa. Tidak mau beribadah, tidak mau berzikir, tidak mau bersedekah, semua enggak mau. I'rad an dinil Islam. Maka ini kufur. Kenapa dia kufur? Karena dia berpaling pada perintah Allah. Pada hakikatnya dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Itu pada hakikatnya. Kalau seandainya dia tunduk, dia akan mengerjakan. Tapi dia tidak mau tunduk, sehingga dia tidak mau melaksanakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini 7 syarat. Pada kapan seseorang itu dikatakan kalimat la ilaha illallah tersebut sempurna pada diri seorang muslim. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.